Selamat malam, pemirsa. Anda bertemu lagi dengan saya di Perempuan Bicara 1 jam ke depan. Bagis Manisa akan bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Tapi topik kita memang miris ya. Jadi ada ratusan pelajar yang meminta dispensasi menikah, tapi hamil duluan. Ini sangat ironis sekali. Saya akan berbincang tentang ini dengan para pakar tentunya. Saya terima kasih sekali dengan yang pertama saya mau perkenalkan juga Ibu Rini Handayani, PLT Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPPA. Ibu Rini, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Dan juga kemudian ada Ibu Rostin Ilyas, aktivis keluarga. Ibu Rostin, apa kabar? Harus baik. Ya meskipun suasananya baik, nggak saya baik. nggak sabar mau dengar banyak statement dari Ibu nih ya malam ini. Dan Mbak Zoya Amirin, psikolog kita malam ini. Mbak Zoya, Sehat. apa kabar? Baik. Jadi sudah miris ya ini ya Sudah. judulnya, oke. Dan tentu ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, kita lihat dulu bagaimana informasinya soal ratusan pelajar yang meminta dispensasi. Dan tanggung jawab lingkungan serta negara. Baik, jadi tadi ya ini keresahannya sudah terlihat karena meningkatnya jumlah pernikahan anak di sejumlah daerah, bukan hanya di Ponorogo atau Malang, Jawa Timur, di Jawa Barat dan Jawa Tengah kasus ini juga mencuat. Padahal menikahnya ini pada usia yang belum cukup ya secara mental maupun psikis begitu ya. Nah ini dan fisik begitu. Nah masih anak-anak pasti banyak resiko, kita akan bahas kenapa terjadi seperti ini. Saya pertama mau dengar dulu Ibu Rini, Bu, dari kementerian ini. Bagaimana Bu melihat keresahan ini, silakan. Iya, kalau terkait dengan kasus fenomena banyaknya anak-anak kita yang menikah pada usia anak dan banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan. Nah fenomena ini sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan Undang-Undang 174 ke Undang-Undang 16 2019. Nah ini sejak tahun 2020, 2021, 2022 sampai akhir 2022 ini memang pengajuan dispensasi kawin ini memang turun. Jadi turun tapi angkanya masih cukup tinggi. 2020 itu 64 ribu sekian dan 2021 62 ribu. Akhir tahun 2022 itu berdasarkan data dari Badilak itu 52 ribu. Nah tapi ini angka cukup tinggi. Nah kenapa fenomena ini terjadi? Jadi memang di negara-negara yang seperti kita negara berkembang gitu ya. Kemudian ketidaksiapan. Jadi yang pertama adalah perilaku risiko remaja, pola asuh yang memang anak-anak itu sebenarnya banyak terjadi kehamilan. Kalau tadi angka menunjukkan bahwa 50% ya, hampir 50% itu anak-anak yang minta dispensasi kawin itu adalah sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah penyebabnya ya tadi kenapa yang terjadi penyebab banyaknya hal kasus ini terjadi. Yang pertama pola asuh. Jadi pola asuh yang memang anak-anak itu mencari ini juga pola asuh orang tua, kemudian faktor ekonomi, faktor sosial, kemudian juga ya kalau dikatakan agama ya iming-imingnya adalah bagaimana misalnya anak itu langsung dinikahkan karena memang supaya tidak terjadi perzinahan. Nah ini kan fenomena yang banyak terjadi. Ya padahal kan sebenarnya kalau anak itu, kenapa anak itu menjadi korban? Kalau sekali lagi anak itu menikah pada usia anak, mereka adalah korban. Korban
pengasuhan yang memang tidak dapat dilakukan secara optimal, korban pengasuhan yang tidak layak, kemudian peningkatan resiliensi anak yang belum cukup, pengaruh konten-konten dan media-media yang sekarang ini bisa diakses, sehingga perlu sekali pendidikan bagi anak bagaimana anak ini bisa memproteksi dirinya dalam pergaulan. 3 tahun berarti ya, 3 tahun terakhir 64.000, 62.000, 52.000 ya Bu. Jadi masih tetap tinggi walaupun agak turun. Masih tetap tinggi walaupun turun. Nih angka ini sepertinya kan 52.000 kasus ya dispensasi yang mengajukan. Ingat itu dengan semua resiko ya, karena kan ini di bawah usia mematang mungkin. Oke, saya mau ke Bu Rostin. Bu Rostin, kondisi sudah mengkhawatirkan. Apa sih kira-kira yang menyebabkan anak-anak ini sampai berani ya mengajukan dispensasi karena hamil duluan gitu? Ini bukan satu yang baru, ya, udah lama banget. Aku ingat banget sahabat saya, Mas Sarlito, pasti kamu tahu ya, Sarlito Wirawan. Dulu kita itu bergabung di dalam Sahabat Anak ya waktu itu. Mas Sarlito mengadakan semacam kayak apa ya, wawancara random di daerah Jawa Tengah, dan di situ ditemukan bahwa hampir 99,9% anak-anak SMA, SMP itu sudah tidak perawan. Waktu itu. Tahun berapa itu ya usia ya? Ya, sekitar 8. Jadi bayangin, jadi udah lama sekali. 1900? Waktu itu penelitiannya tahun 1985. Oke. Ya, jadi bayangin aja. Dan waktu itu jujur saya juga ditegur oleh berbagai pihak, termasuk jangan bikin berita yang seperti itulah, yang begini-begini meresahkan masyarakat. Jadi malah kita yang salah gitu kan. Padahal faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu dan kita menginginkan ayo ini ditangani, tapi salah. Oke. Terus kemudian lonjak ke sini dikit deh. Udah mulai ada video-video tapi belum viral-viral, belum medsos ya. Saya dapat video banyak banget dari teman-teman saya di lapangan ya. Mereka anak-anak yang masih usia SD dengan bahasa daerah dan mereka make love ya, sambil berdiri gitu kan. Berhubungan badan, berhubungan istri ya. Berdiri dan itu jelas sekali. Oke, 1 saya bawa. Yang kedua ada lagi 3, saya bawa 4 video. Jujur saya mau kemana nih? Aku harus kasih tahu. Saya ketemu Mbak Dewi Mutik. Waktu itu Mbak Dewi Mutik ketua Kowani. Dan Mbak Dewi Mutik langsung ambil overhead projector, digedein di situ. Lihat ini ibu-ibu semuanya. Ayo kita harus turun. Kita harus tangani. Sampai ke tingkat-tingkat ranting. Oke. Muncul lagi kayak begitu. Aku kemana? Ke Ibu Menterinya Mbak Rini. Waktu itu Ibu Agum Gumelar. Oke. Itu Bu Agum lihat, aduh Rusin kamu nemu di mana sih kayak beginian ini? Ya inilah Indonesia Ibu, aku bilang itu sekarang ini PR-nya Ibu. Sorry, semangat banget, semangat marah gitu ya. Oke, nggak apa-apa Ibu Rusin. Waktu itu langsung Bu Agum bilang, ayo kita ke Kabareskrim. Ya itu diserahkan memang, tapi ya udah, nggak bisa apa-apa gitu loh. Nggak bisa apa-apa karena report back-nya ke Ibu apa ternyata evaluasinya? Nggak ada. Gitu loh. Karena who am I gitu ya, pakai minta report segala macam. Tapi inilah gitu loh. Kita yang dari masyarakat, yang melihat persis, yang mendengarkan persis, di bawah ini kayak begini loh Bu, kayak begini loh Pak, gitu loh. Tapi nggak ada juga dan terjadilah ini baru di atas ini ya, di atas data ya. Tapi kalau yang belum terdata, nah oke, itu dia. Kita akan sambung, saya penasaran kenapa hal ini terjadi begitu ya, out of konteks juga apakah karena memang pola asuh benar tadi apa yang dikatakan oleh Bu Rini, tapi kalau sudah ada penelitian 1985 gitu ya. Ini mirisnya udah dibeli, saya nggak tahu kapan penelitian yang terbaru mengatakan berapa persen lagi yang sudah tidak perawan pada umur atau usia yang tidak matang gitu ya. Baik, sesaat lagi kita sambung dengan Mbak Zoya dan Mbak Devi, tetap di Perempuan Bicara.